أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu 'anil jismi wal jasad was salam wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana yaqra'ul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala man bisalam amma ba'du. Yang kita hormati pengurus takmir Masjid Al-Mustaqim, Ibu sedaya pengurus Majelis Taklim Pengajian Muslimat Jamaah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini kita bersama-sama bisa tahu, bisa hadir di Masjid Al-Mustaqim. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga dilimpahkan kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua termasuk pengikut Rasulullah yang nanti yaumul kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang beribu sehat sedaya. Alhamdulillah, yang penting saat itu sehat. Orang itu terampung, yang penting utangnya lunas. Yang utangnya bola orang mungkin. Alhamdulillah ibu, ini adalah nikmat termasuk yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Kenapa? Ini setelah sekian puluh tahun, Mas, saya itu dulu aslinya di kota gede ini kategorinya termasuk orang berenang. Neng goro-goro pandemi terus goro belas orang sing aku. Saya itu di Masjid Al-Anam itu saya khotib tetap sampai di waktu mungkin zaman Songo itu setiap lewat di Masjid Al-Anam. Terus ngapunten dengan tepang Pak Sapi Israel, saya dibawa ke sini tidak bisa korban di si pengajian bisa barang itu pandemi. Dan setelah itu sudah hilang HP 60 orang itu kemarin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berwajah bersama. Ini adalah anugerah nikmat dari Allah yang luar biasa. Mengapa judulnya rezeki Allah yang harus kita syukuri? Di surah Ibrahim ayat itu, ayat 7. Ini biasanya campur dengan di surah Ibrahim ayat 7 itu Allah dengan jelas tegas menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzati lasyadid. Apa kabeh kula yakin kula saya yakin apa saat ini. Jadi dalam surah Ibrahim ayat 7 ini Allah dengan jelas tegas menyatakan ta'in syakartum, kalau kalian semua bersyukur atas nikmat
maka la dan aku Allah akan menambah nikmat. Tetapi sebaliknya wala in kafartum, kalau kita semua mengkufuri, kita tidak mengakui bahwa semua nikmat yang kita rasakan ini dari Allah, maka bukan nikmat lagi yang akan ditambahkan, tetapi inna adai lasyadid, siksa Allah sangat pedih. Pertanyaannya ini, ini biasanya orang tahu takon itu kalau mengapa Allah nek cara Jogjane kok dadak ngancem sekaligus janji. Jadi kalau di ilmu tafsir ada namanya istilah al-wa'du, ada janji wal wa'id sekaligus ancaman. Dan terus isi Al-Quran itu diantaranya adalah al-wa'du wal wa'id. Itu dikaji di ilmu tafsir, janji dan ancaman. Nah kebetulan di surah Ibrahim ayat 7 ini janji dan ancamannya Allah itu dari sisi. Siapa saja yang bersyukur kepadaku akan aku tambah, niku jenenge janji. Tetapi wa illa wala in kafartum, kalau kalian mengkufuri nikmatku, inna dan asyadid, siksaku sangat pedih, niku jenenge ancaman. Dan ini adalah kumpul satu ayat, ada al-wa'du wal wa'id, ada janji dan ancaman. Nah pertanyaannya ibu, seandainya kita dikasih nikmat oleh Allah, meskipun kita tidak dijanjeni, sombong ini sombong. Surah Ibrahim ayat 7 ini ayat 7 tidak pernah turun seumpamanya. Kira-kira pantas nopo pantas kalau ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada kita bersyukur kali Gusti Allah, pantas nopo pantas kira-kira? Pantas. Bahkan itu seorang anak dikasih sesuatu yang menyenangkan kemudian mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, wajar bahkan wajib gitu. Tetapi mengapa Allah kok sampai memakai janji dan ancaman? Tanpa ayat ini pun seharusnya pun wajar kalau kita itu ketika mendapatkan nikmat Allah di dunia awake dhewe iki bersyukur. Tapi kan mengapa kok Allah tidak janjeni plus ngancam sisan dulu? Kenapa ini? Nah ini tidak lain dan tidak bukan Allah itu maha tahu, maha pirsa. Nek sifate menungso niku nek kon bersyukur wangele. Wah. Nggih. Ngapunten jenengan disukur napa niku? Teh napa? Oh secang Magelang. Jenengan disukur secang ketika muncul Bismillahirrahmanirrahim negara. Pertanyaan saya sepele mawon bikin bahas secang. Jenengan le bersyukur alhamdulillah pas kapan? Malah dolali to. Nek biasane pengawasan bapak-bapak ini bapak-bapak. Biasanya pun pengawasan bapak-bapak saya perhatikan itu ketika disuguh teh panas kental kemebiar nih. Begitu alhamdulillah itu mulai delok kapan kira-kira alhamdulillah. Jebule nopo nek pun blegek wae. Ngoten niku alhamdulillah wadian. Nek pas boten keluar dan blegek ngaten iki wis toleh. Nek perlu matur kali takdir. Mas gelas bocor. Enggak kok Pak, telas ngoten iki bocor malih. Belas sekali alhamdulillah. Pada ibu kita bersyukur atas nikmat Allah niku mari kita mulai dari yang paling dekat dengan kita. Contohnya gini kiwau pas muncul. Seandainya pertanyaan, ibu-ibu pernah yang namanya keselak nopo tersedak toyo pas minum, betul nanti. Kita minum kemudian keselak tersedak, nanti betul.
Ate larane pripun? Tengirung kuani semelar kusum primata binio. Gitu? Niki Bu. Ketika kita minum apapun muncul bismillah deket. Kok dilalah airnya yang kita minum itu kok ya dalan sesuai anatomi tubuh bar sampai mulut kita ke tenggorokan 12 ngandap. Alhamdulillah nek do jarang disyukuri. Coba seandainya Allah niku rada iseng nyung banyu atau ini cang secang, nanti kalau kau diminum menengsek neng tenggorokan, nek perlu muter balik liwat tiru. Nah, gitu. Begitu jenengan bismillah deket buatan kurun bisa balik tekan orang gebiras nyemprot kabeh wanis. Tapi terkadang hal seperti ini tidak kita syukuri. Gitu. Tidak pernah kita syukuri. Ya ini pun lah tubuh kita ini dulu. Kita ini bangun tidur, yang kita baca Tuhan ini nopo. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Niku doa yang diajarkan Rasulullah ngopo kok alhamdulillahilladzi ahyana. Matur nuwun Gusti, terima kasih ya Allah ahyana yang telah menghidupkan saya lagi ba'da amatana setelah Engkau mematikan saya sekian jam tadi malam. Lho niku kan donga sing jane sejak bangun tidur sudah kita baca nopo alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ning biasane lali meneh tuang itu kawan mongko ngecek maca hamdalah wis langsung muridke ngomong tetek dilalah murid gasentek ngamuk metu pikir sare. Selalu alhamdulillah. Loh, Allah itu Bu, ini makanya dari bahas rezeki yang lain. Ini siji mawon ini kok kanthi ngisah bahas kira rampung kula jami. Ini mau ketemu kula. Allah ciptakan tubuh kita yang luar biasa ini terkadang kita tuh gak sadar. Contohnya nopo? Jenengan diparingi Gusti Allah rambut itu piranggon. Memproses itu banyak tempat Allah memberikan kita rambut dan tubuh. Gitu, ya termasuk alis itu hitam di rambut, irung mana rambutnya. Tapi mengapa Allah yang panjangkan rambut kok hanya yang di ke, gitu? Rambut yang di hidung kita panjang badan. Yang di telinga ilas alis akan bawa nanti aku alis hidup bertemu yang tumbuh alhamdulillah hanya yang di kepala. Coba kalau hidup niki motor de foto karo rambut anggar telung dina ngethoki lali ngethoki mlebu tekan mripat kiripan baru rambut, belum lagi yang namanya tulang kita itu setiap hari tumbuh pas kita tidur, okay? Tulang kita pinten to bentuke. Kataku tulang yang di tubuh kita, kuku kita niki nggih tulang, gigi kita nggih. Pertanyaannya, yang tumbuh tulang yang mana? Nggih ada di tubuh sama kuku. Nah, coba kalau Gusti Allah semua tulang protes ya Allah, kalau Engkau maha adil kudune seharusnya semua tulang ya model. Tulang tubuh kita dari jari kita, tangan kita model, kuku kita model, neng untuk protes. Gusti kula juga bertentang saling balung, kula kita melu model. Seandainya Allah izinkan gigi kita model, napa bahasa Indonesia model? Ya, panjang ya. Kalau Allah izinkan seumpamaku niku seminggu rasa dawa-dawa seminggu dunia wae dhewe modal sesasi. Niku sesasi 4 cm. Setengah tahun niku mau sementen niku. Wes ora bakal metu omah.
dahar ya ora iso, awak ketabrak terus iso dhuwur. Nah, ini adalah nikmat Allah yang luar biasa yang terkadang kita nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, pertanyaannya nopo? Lah kita bersyukur kepada Allah itu biasanya nek pas nopo terjadi. Nah, niki Bu, ini temriku. Kita ini bahkan ini nanti saya kutip di salah satu tafsir di karangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tafsirnya namanya Muhammad Sya'rawi Haulal Quran Karim. Saya kutip supaya napa nggih dikira mungkin nek kula mboten kutip dikira kula ngarang niku lho. Ini saya kutipkan. Jadi kebanyakan kita umat manusia itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat berupa rizki. Niku dibatasi oleh rizki yang berupa harta. Nah, itu yang menjadikan kata kita tadi Yosef, mengapa Allah sampai memberikan janji dan ancaman di surah Ibrahim ayat itu? Karena kita susah bersyukur, bersyukur pilih-pilih, wis dikasih nikmat banyak, istilahnya belum bersyukur, kok nak rezeki, dikasih rezeki oleh Allah tetap gak mau bersyukur. Kenapa? Oh rezeki ini mengkui kok sing tak karep iki rezeki kok wis tau dan duit sing akeh. Contohnya pas arisan itu alhamdulillah arisanku metu pas beras kuntek. Alhamdulillah tenanan. Padahal ketika jenengan mendapatkan yang lainnya, aslinya itu nikmat yang luar biasa yang lebih tinggi derajatnya dibanding harta kita, yang mergo tidak sesuai dengan keinginan kita, dolah bersyukur. Maka nikmat itu dibagi berapa tingkat, konten sekawan ini dawuhipun Syekh Mutawalli niku. Yang pertama apa? Al-malu wa adna darajatir rizki wal afiyatu a'la darajatir rizki wa solahul abnai wa afdal ahwa'ir rizki. Nah, ada empat nih. Niki tujuan kula ngeten. Ini saya kutip, saya sampaikan supaya apa? Supaya kita itu boten disindir Gusti Allah tadi itu di surah Ibrahim ayat itu. Supaya kita ini memang benar-benar menjadi hamba Allah sing pandai bersyukur. Apa? Yang pertama kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu huwa adna darajatir rizki. Yang disebut mal, harta benda, itu betul rizki dari Allah, tetapi derajatnya adalah derajat yang paling adna, paling rendah gitu. Jadi amal harta kita itu lepas, betul rizki dari Allah, tapi derajatnya adalah paling rendah. Pertanyaannya kok iso? Wong harta itu nggih penting. Kita bisa ngibadah, bisa sholat, bisa haji, umroh, majelis taklim di masjid bisa terlaksana itu karena harta. Coba orang mendidik wong Islam raiso gawe masjid kados ngeten iki. Nggak bisa beli karpet. Ibu-ibu nggak punya uang, nggak punya harta, ora iso tuku jilbab, pengajian yo bulan nonton 2 bulan sarung. Ya kan? Tapi mengapa oleh Imam Asy-Sya'rawi masih disebut sebagai rizki Allah yang derajatnya paling rendah? Kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu ngeten. Istilahnya rodo sedih. Yang mulul abdu mali kata Rasulullah. Kenapa ya umatku, kata Rasulullah ini, umatku itu setiap saat yang disebut-sebut kok mung hartaku, dunyaku, bandaku dan lain sebagainya, mali itu bahasa Jawa itu nyaku, bondoku, duitku, macam-macam. Rasulullah itu nganti heran, kok kayak ngono, kok sampai seperti itu. Innamalahu min malihi salasun, kata Rasulullah. Padahal yang namanya harta itu kegunaannya dipergunakan itu hanya
Salasun hanya tiga. Ya. Sebanyak apapun harta yang Allah titipkan kepada kita, kata Rasulullah, itu kita gunakan hanya untuk tiga. Nopo melih nopo sedaya. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Yang pertama adalah harta yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk segala hal yang kita konsumsi, daharan, unjuan. Tetapi kata Rasulullah, fa'afna, harta yang kalian makan, yang kita makan itu fa'afna, sesok wis ilang sirna musnah. Gitu. Pas pengawasan sonten ngaten niki atau nanti malam, ibu-ibu dahar yang mahal-mahal pun orang yang sukuwi nomlor pun itu golek sing luwih larang toh luwih enak. Orang yang sotone tok sing enak tambahi sate lho. Beda pun tambahi meleh ujungane wis sing larang kowe golek sing larang. Begitu jenengan ujuk dahar sare sesuk tak itu kira-kira jenengan goleki apa ikhlas dicolek. Niku maksudnya Rasulullah ma'akala fa'afna, apapun yang kita konsumsi afna sirna. Tujuannya ngeten lho Rasulullah, makanya bapakku kabeh, karena ma'akala semua yang kita konsumsi itu afna, yo wis ra usah boros-boros apa meneh jamane kaya ngene gitu. Beras wis larang, lombok muda terus. Longge bu ibu-ibu kula nu merasakan saestu niki kabeh bakul-bakul kata sing mbok tutup. Napa sepi? Mengapa sepi? Masyarakat wis duwite pas-pasan dilalah bareng tahun ajaran baru sing bayar utang naik kelas metu. Itu fa'afna. Yang kedua kata Rasulullah, aula bisa, atau rizki Allah, harta yang Allah titipkan kepada kita itu yang bisa yang kita pakai. Dia mulai dari atas kerudung, jilbab sampai bawah baju, sandal, sepatu, sapu tangan, kaos kaki lengkap. Apa kata Rasulullah? Fa'abelah. Suatu saat semua yang kita pakai abelah. Abelah itu usang, ketinggalan zaman, ketinggalan mode. Nah, ibu-ibu masih ingat yang namanya jilbab mawon itu perkembangannya luar biasa gitu. Mulai sing polosan kados ngeten niki. Terus dulu pernah dosono variasi ini macam-macam ditambahi kembang. Terus lengkap kembang sak kuku-kukune, sak semprotane barang. Bar niku berkembang malih nek nganggo jilbab kudu telu. Nggih ta? Oh siji ditepuk-tepuk iki. Ah jadi undir-undir. Ndak apa-apa kalau bakal jilbab sama omah. Tapi alhamdulillah di jenten iki jilbab baju muslim saya habis. Boten payu disilih rupa merah. CS tuh bikin niku antar pameran pembina martani niku rencang sak mobil dijupuk kabeh. Nah, orang buat tinggal di semoga besok aku semua amin materi kula. Pameran payu ini gitu. Niku bisa. Yang kita pakai semuanya fa'abelah. Pasti suatu saat abelah usah ketinggalan mode apapun bentuknya. Ya. Pelajarin pun apa gitu. Kalau kita nyandang apa bahasa nyandang? Ya harus berpakaian. Nopo, sing penting iso nutup. Yang ketiga kata Rasulullah, untuk apa yang harta yang Allah titipkan kepada kita, autia, yaitu harta yang Allah titipkan kepada kita, tapi mutia kita infakkan, kita sedekahkan, ono kotak lewat cemplung, ono kotak menang cemplung. Apa kata Rasulullah? Faktana, itulah harta yang abadi yang akan engkau simpan menghadap Allah. Mong telutak nih gitu. Wa masih wadani kata Rasulullah, kalau kita punya harta banyak,
kok enggak kita pergunakan untuk yang tiga hal ini? Apa kata Rasulullah? Fahuwadzaibun watariku linas. Nek ora ilang, besok pasti engkau wariskan kepada anak cucu pun rampung. Gitu. Karena sifat harta yang seperti inilah, makanya meskipun harta itu rezeki dari Allah, derajatnya derajatnya paling rendah. Ajeng hikmahipun nopo to? Hikmahipun ngeten Pak. Setelah kita tahu bahwa harta benda itu rezeki Allah, derajatnya rendah, maka hikmah yang harus kita ambil adalah ketika kita berikhtiar berusaha mencari rezeki, kemudian yang kita cari, kita peroleh, kita dapatkan, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika yang kita kejar, yang kita cari kok nggak kecekel-cekel, ini kan kata saniki saudara-saudara kita, tetangga kita, yang dados tukang ojek, ingin kepanggih tukang ojek dinten Jumat Jumatan, hampir Jumatan takoni Mas, pun hari piro? Belas Pak dereng. Lama tuh jam piro? Ke jam 6. Nanti saniki dereng Mas dereng. Pun melu kula teng masjid. Wonten apa Pak? Jumat berkah. Oh, nonton itu. Gitu? Itu ketika kita paham bahwa derajat yang harta adalah rezeki Allah yang paling rendah, maka pada saatnya kita cari dan kita dapatkan isi sombuyu. Kenapa? Alah ameng dunya wae. Masih banyak nikmat Allah yang lain yang harus kita syukuri. Nah, ini yang kedua. Yang kedua rezeki Allah nopo? Wal afiyatu wa a'la darajat rezeki. Al afiyah gitu. Jadi nek teng Indonesia ada kata-kata sehat wal afiyah. Itu minjem gone Arab. Wal afiyah, afiyah niku disebut sehat. Yang kedua ini adalah al-afiyah, sehat adalah rizki Allah yang derajatnya justru paling a'la, paling tinggi. Dan makanya ini pulau pindah pertama yang saya tanyakan adalah sehat. Kenapa ini rezeki Allah yang derajatnya paling tinggi? Kenapa paling tinggi Ibu? Kalau derajat yang pertama yang paling rendah adalah harta. Jenengan tidak punya harta atau punya tapi sedikit, jenengan sehat. Kira-kira nikmat apa nikmat? Nikmat, tapi sebaliknya dibalik. Nikmat rezeki yang pertama harta jenengan kanan, jadi itu Gusti Allah rezeki kayak belum yang berat tahu sehat terus. Ribon, tidak enak. Makanya monggo disyukuri. Sebab ngeten lho, yang namanya kita sehat, dahar eco janjane dibagi tiga. Satu, ada orang yang hidup di dunia ini tidak pernah merasakan makan minum yang nikmat. Yang kedua, dia memang apa nih, podo-podo nggak merasakan, tapi memang sama sekali nggak iso. Yang ketiga dengan alasan sakit. Nah, ini kira-kira yang paling enak sih di jawabannya mesti kabeh nih, kalau tahu enak kabeh Mas. Jadi kita itu nggak bisa makan enak karena apa? Satu, nggak punya duit. Tapi insya Allah kelompok pertama ini sok lepas dedit iso makan enak. Kelompok kedua orang yang nggak bisa makan dan minum enak goro-goro sakit. Niki gitu seenak nek pas mari pun iso dahar. Nah, yang ketiga belas ora tau ngrasake makan dahar muncul enak. Sinten niku? Sinten? Ngeten. Ada orang ketika muda sehat tempol kabeh niku kabeh tidak roh sate kepengin napa kepengin ning ora kuat tubuh mboten dedet masalah nggak bisa makan dong
Begitu sudah dewasa bekerja untuk duit, dilalah lorong. Duitnya sono nggo tuku sate ning dokter harap hukumnya makan sate. Akhirnya nom sehat yo ora tau mangan enak, duitnya oke tetep ora iso mangan. Lho niku yang dimaksud walafiat a'la darajat rizki. Kesehatan itu adalah nikmat Allah, rezeki Allah yang derajatnya tertinggi. Maka Rasulullah mengingatkan kita nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan kita umat manusia ini maghbunun tertipu kapusan. Napa niku as-sihhatu wal firah, siji sehat loro sempat. Niku dua nikmat yang hampir kita semuanya itu tertipu kapusan. Maksudnya tertitip ngeten, ketika Allah masih titipkan kita sehat, Allah masih memberikan kita al-faro kesempatan, niku perasaan awake dhewe terkadang malah aku rak sehat terus, aku di waktu longgar terus makane santai. Padahal menipu. Namanya sehat gak bisa abadi, namanya sempat suatu saat dicabut oleh Allah wassalam. Ya, jenengan dikasih nikmat gigi kita, pinten jumlahnya 34 kabeh. Ya, dahar nopo mawon sing jero kotak niku. Kotak muat sik. Lali. Nek niki nikmat sehat. Kelingan nek untung niku nikmatipun Allah sing luar biasa niku pas loro. Ora usah kabeh 34 siji mawon. Kula yakin 34 kabeh jenengan iso ngamuk beneran. Wong siji mawon terkadang ning ngamuk ora rampung-rampung. Satu aja gigi kita sakit, wah istighfar, mati dawane pol. Ya Allah. Biasanya ora tau nyebut Gusti Allah. Nggih, sehat. Yang kedua al-farad kesempatan. Kita sing kokean penganggur. Nggih, biasanya ra didik. Biasanya ini ibarat supaya kita nanti sadar betul bahwa al-farad kesempatan itu nikmatnya luar biasa. Ada orang yang nggak punya uang, waktunya longgar, berdino kumpul bojone, kumpul anaknya ngobrol kalau tombone kabeh pengajian mangkat mergo nganggur. Tapi ada orang yang duitnya oke, neng orang duit waktu, kira-kira pilih pundi, orang kasih tak pilih, nang, lo karpe kan gak iso gak, waktu nih longgar duitnya oke, kabeh tunggal, oke tunggalnya. Ada bu teman saya itu sampai sekarang kemarin itu nangis mas buat tolong aku dikonconi enak men duitmu kah aku orang tidak konconi mau tidak temeriang aku. Nah bu beliau seorang guru besar, istrinya guru besar, jabatannya orang setiap saat selalu ngisi seminar orang yang tingkat nasional luar negeri. Gajinya ini berdua nih, gajinya tak loh nih untuk pas ngisi seminar. Gajinya berdua kok itu pernah saya tanya, gajimu itu berdua sesasi kira-kira saya tanya, ya sekitar 100 lah. Saya setuju 100 juta itu gaji berdua. Tapi apakah saya bertanya nggak pengen? Blas pengen. Dosa itu nggak pengen dulu. Kenapa saya nggak pengen? Setiap saya silaturahmi ke rumahnya wenes, omai gue dene semono sepi banget. Bila cicak werano nih lewat banget segini. Setiap tak telepon, kamu di mana? Aku lagi seminar di Belanda. Dan istriku ada di rumah. Kalau mau mampir sana, oke. Begitu saya mampir, malah curhati. Mas repotnya orang sibuk kayak gini, mas. Dan gimana? Saya sendirian di rumah ini 3 hari, suami ke Belanda. Dan terus besok suami datang, saya ngisi di Surabaya. Orang tahu ketemu nih di video kan. Orang tertarik lah, makanya Rasulullah menyampaikan as-sihhatu wal farah. Allah ketika panjenengan semua kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan oleh Allah, monggo kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Caranya itu sendiri kita manfaatkan itu dengan sebaik loro. Yang ketiga, rezeki yang ketiga adalah wasolahul abna.
anak-anak kita yang soleh-solehah. Bahwa afdalu anwa rizki adalah rezeki dari Allah yang tingkatannya derajatnya afdal paling utama. Jadi kalau Allah sudah anugerahkan titipkan kepada kita putra putri yang soleh solehah pun itu syukuri saestu disyukuri. Mengapa pun kalau putra putri kita dan nggak soleh solehah para kira turun pria ruwet urusan dunia. Kemarin saya barusan diminta ngisi hari Sabtu yang lalu di SMP Negeri Pleret 3, disampaikan keluhan para guru di sana tentang masa anak-anak saat ini. Saya sampaikan, Bu, saya ini juga pernah diminta tolong seseorang bapak-bapak kirim anaknya pecandu narkoba ke rumah saya di sini di Banguntapan situ. Saya bingung loh Pak, saya itu dikira dukun pripun kok dengan ngobati wis pokoke kula pasang jenengan Mas. Dititipi uang 15 juta saat itu. Tapi begitu saya terima bapaknya pulang, rumah saya hancur semua kacanya. Ditendangi kula kunci di dalam kamar. Akhirnya mergo kula stres rong dina saya iki anake tak apake nggih kadung dapat amanah. Pikiran mlebu setan mlebu pikiran kula tekron. Cah kaya ngono wae mbok dipateni wae. Ngoten niku. Lho, saya estu, Bu. Makanya betul percados niki kota gede toh. Kak Kapolsek kota gede. Hari itu saya bingung kemana-mana nyari bantuan. Umet. Akhirnya saya berhenti di depan Polsek kota gede sini. Pak Kapolsek metu, Mas, ada apa? Ada masalah Pak, ayo masuk. Begitu ditanya, ada masalah Pak. Pak, boleh nggak kalau saya bunuh orang? Wah, akhirnya Bapak itu kan Pak penghulu dong. Iya Pak. Mosok penghulu Ustaz arep mateni wong iki. Dinasihati sama Pak Kapolsek. Nah masalahnya berat ya Pak. Udah, nanti saya bantu. Apa Bu? Akhirnya orang yang dititipkan saya itu dibawakan mobil polisi dibawa ke panti rehab di Sleman. Niku Bu, nek anak orang soleh niku mentek ke sewabiane ngrepoti wong. Makanya ini nikmat Allah, rezeki Allah yang paling utama. Yang keempat niki. Yang keempat adalah waridho Rabbul Alamin. Ridhonya Allah kepada kita bahwa tamamul rizki adalah rezeki yang paling sempurna. Niku ridhone Gusti Allah. Maksudnya Allah ridho kepada kita, terkadang kita bingung kok sidi-sidi kok ridho, sidi-sidi ridhone Gusti Allah ning paripun kok. Ngeten. Yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Mengapa? Karena kalau Allah sudah ridho itu artinya ikhlas. Kalau Allah sudah ikhlas kepada kita, pun urusan ini wabah gampang. Urip niku nggih penak, nggih. Urip niku penak. Setiap kesulitan yang kita hadapi, kalau Allah sudah ridho kepada kita, nggih wonten mawon jalan keluarnya. Artinya ketika Allah sudah ridho pada kita, Allah selalu banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Cuma masalahnya untuk mendapatkan ridho Allah apa? Di surah Al-Baqarah ayat 207, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah, sebagian besar manusia yasri nafsahu itu mengorbankan dirinya, mengorbankan kesenangannya semata-mata menggapai ridhonya Allah. Kita harus berkorban untuk mendapatkan ridhonya Allah. Contohnya sonten ini, jenengan sonten pergi ke Masjid Mustaghfirin. Niku kalau tidak karena mencari ridhonya Allah, abot mengorbankan waktu niku. Mendingan yang ngarep TV karo mangu camilan atau di tengah malam Bu, jam 3. Dan saya Mas, kalau di sini jam 3 malam apakah ada pengumuman dari masjid yang pakai ditiru di tempat saya? Di tempat saya itu paling enak. Setiap jam 3 malam itu masjid yang ada pondok pesantren yang bisa di sana.
Masjid Al-Mutiin. Apa kalau setiap jam 3 malam? Subhanallah walhamdulillah. Nah, ini mungkin yang pun rampung diwaca ping 3 gurine ana pengumuman. Sampun jam 3. Sampun jam 3. Niku nek pas jam 3. Nek kula mangke rada telat ngoten le jawab ngeten iki. Sampun jam 3 langkung gangsal menit karepmu kula ngene. Loh, meskipun diumumkan pakai pemeras suara, Bu, kalau kita nggak yasri nafsahu, nggak mau mengorbankan diri kita kepada Allah, mengorbankan nikmatnya kemulan selimut ngeluk guling, ayo wegah apa meneh pas musim berdidi ngeten niki. Iso sajadah niku kemarin saya lihat musola itu ada sajadah niku ditumpuk papat. Ya kan? Takmirnya saya tanya, Mas, ini kok sajadah imamnya sampai 4? Apa jawabannya? Takmir itu ya rada cerdas. Maaf Mas, ini kan sajadah wakaf dari jamaah. Kalau saya pakai 1 kan yang 3 nggak dapat pahala. Nah, makanya supaya 4 orang ini dapat pahala semua tak tumpuk dari sini. Padahal aku sekarangmu wis dom Mas. Niki jenengan tegele apa? Rame ke padem. Jadi jenengan ngerti gak apa-apa. Yasri nafsahu. Makanya monggo untuk mencapai ridhonya Allah, monggo apapun yang jadi ajaran Islam kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, meskipun mungkin itu mengorbankan kesenangan kita, mengorbankan waktu kita. Tapi yakinlah ketika Allah sudah ridho kepada kita, pun urusan kita selesai. Selesai. Kenapa? Semua akan Allah yang berikan kebaikan kepada kita, memberikan solusi yang terbaik bagi kita dan semuanya. Mengatain dulu, akan ada yang mau ditanyakan, monggo. Kata saya bertenang. Nggih, monggo napa kemawon. Asal ora takon politik mawon. Nggih, mboten nggih. Nggih, mengke saged WA kalih Pak Tamir mengke wonten masalah nggih. Jadi saya tadi disebutkan di Bengkulu di Burhanjo, tapi saya juga hampir menjadi konsultan Bengkulu se-Indonesia. Terus kalau ada masalah-masalah hukum di KUA itu larinya ke saya. Makanya saya Mas, terkadang kalau saya di WA itu meskipun nomor saya online dan segera saya balas itu karena saya baru menjawab banyak pertanyaan. Oke, ngaten nggih, betul ngaten nggih. Nggih, cekap. Oke, doa. Betul. Kamu. Biasanya nggak usah. Biasanya nggak. Oh ngaten. Jadi begitu, mari kita akhiri taklim kita sore hari ini dengan berdoa nih. Ini doa pulau khusus untuk kesehatan nih. Karena supaya kita tadi yang saya sampaikan, karena sehat adalah nikmat rezeki Allah yang paling tinggi. Allah semoga senantiasa berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, الشاكرين الحمد لله يواصل نعمه ويعشق مناسبه يا ربنا لك الحمد ولا ينبغي لجلالك وعلي سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويغفر الحاجات اللهم عافنا في بلدنا اللهم عافنا في صدرنا اللهم عافنا في بصرنا لا اله الا انت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والأسقام تعصنا به الإنسان وجبل وتصنع به
tawakalna al-hayy ila yaumil Allahumma srif 'anna innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an kulli da'in Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika an su'aka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil demikian kurang lebihnya mohon maaf akhir kata tidak tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.